Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irfan Ahmad Afandi. Dan di video kali ini kita akan ngobrol tentang penjas nih. Nah, siapa di antara kalian yang beranggapan bahwa penjas itu cuma sekedar olahraga doang, cuma sekedar untuk refreshing, untuk senang-senang, kayak senam, main bola, main volley, udah weh, biar sehat. Tapi sebetulnya tujuan penjas itu sangat luas ya. Nah, kalau mau informasi yang lebih lanjut, mau informasi yang lebih lengkap, maka simak video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Yang pertama, tujuan penjas yang pertama yaitu adalah mengembangkan kebugaran jasmani. Nah, kita pahami dulu kebugaran jasmani itu apa. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa tanpa merasakan kelelahan yang berlebih. Dan setelah melakukan aktivitas seperti biasa, kita masih bisa melakukan aktivitas lainnya yang mendadak. Nah, misalkan ada seorang anak murid SD, dia biasa seperti biasa bangun pagi lalu sekolah, pulang jam 12, lalu main sampai asar, pulang ke rumah. Dan sebenarnya setiap pulang ke rumah itu dia mandi langsung nonton TV atau sebagainya yang istirahat ya. Tetapi pada saat itu ayahnya itu mengajak untuk main bulu tangkis misalkan di lapangan. Nah, jika kebugaran jasmaninya itu bagus, maka anak tersebut masih bisa melakukan aktivitas yang disuruh oleh orang tuanya tersebut. Nah, itu adalah kebugaran jasmani. Nah, di dalam penjas kita bisa mengembangkan kebugaran jasmani itu. Yang kedua, nah tujuan penjas yang kedua yaitu adalah pengembangan keterampilan. Nah, di mana keterampilan yang dimaksud di sini adalah keterampilan dalam melakukan aktivitas olahraga ya kan. Nah, yang berarti yang berperan penting dalam pengembangan keterampilan ini adalah keterampilan motorik dong. Nah, karena dimana ketika kita melakukan aktivitas olahraga itu otomatis kita juga akan terlatih keterampilannya. Misalkan kita sering melakukan olahraga bulu tangkis, sering setiap hari atau seminggu 3 kali lah misalkan ya. Nah, itu awalnya kita nggak bisa, tapi lama-lama ketika kalau kita sering melakukannya maka kita juga akan ahli. Seperti silat, orang beranggapan bahwa pencaksilat itu sangat sulit. Kenapa? Karena gerakannya itu meliuk-liuk, sedangkan mereka merasa dirinya itu tubuhnya itu kaku. Padahal ketika dia melatih dirinya, memang awal-awal itu memang kaku, tidak bisa. Tapi lama-lama jika ia sering melakukannya maka dia juga akan terlatih, dia juga akan ahli gitu. Nah, itulah konsep dari pengembangan keterampilan dalam segi tujuan penjas. Yang ketiga yaitu mengembangkan emosi. Nah, dalam penjas juga kita bisa mengembangkan emosi kita. Nah, ini bisa terbentuk ketika kita melakukan aktivitas olahraga dengan memiliki keinginan tertentu atau tujuan ya. Misalkan saya mau ikut kejuaraan pencaksilat misalkan ya, berarti saya kan harus latihan sampai kemampuan saya mumpuni. Nah, itu pasti ada godaan-godaan kan, seperti misalkan malas atau bosan. Nah, itu harus dilawan. Ketika saya melawan hawa nafsu itu, saya tidak ingin berlatih, saya inginnya hanya malas-malasan, tidur-tiduran. Nah, di situ terbentuknya pengembangan emosi. Nah, saya harus menempatkan emosi yang seperti apa. Saya harus termotivasi, saya harus semangat lagi. Nah, disitulah kita belajar mengontrol emosi, itulah kecerdasan emosi. Nah, gitulah kenapa dalam penjas itu bisa mengembangkan emosi. Nah, seperti itu. Yang keempat, nah tujuan penjas yang keempat yaitu adalah pengembangan mental intelektual. Nah, kenapa dalam penjas itu kita bisa mengembangkan mental intelektual kita? Karena dalam pendidikan jasmani atau dalam aktivitas olahraga itu banyak sekali hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Mungkin karena
setiap orang berbeda-beda ya. Misalkan ada orang yang tidak pernah melakukan smash dalam olahraga bulu tangkis misalkan ya. Nah, dia dipaksa untuk bukan dipaksa, dia ingin tahu bagaimana caranya melakukan smash. Maka dia belajar. Dia melihat seperti apa gerakannya. Seperti itu. Jadi gerakannya itu loncat. Nah, saya tidak pernah loncat sambil memukul kok sekencang itu. Maka dengan keinginannya dia memberanikan diri untuk melakukan smash tersebut. Nah, disitulah terbentuk yang namanya pengembangan mental intelektual. Nah, mental intelektual ini ialah sebenarnya itu adalah perubahan yang terjadi ketika seseorang itu meningkat keberaniannya, mentalnya, seperti itu. Yang kelima, tujuan penjas yang kelima. Ini terakhir ya. Tujuan penjas yang kelima yaitu adalah mengembangkan moral dan afektif. Ketika kita berbicara tentang moral dan afektif, berarti kita sedang membicarakan tentang sikap dan perilaku. Ini tentunya dalam aktivitas olahraga ya. Nah, kenapa dalam penjas itu kita bisa mengembangkan moral dan afektif? Karena dalam aktivitas olahraga kita juga bisa merasakan perasaan dari diri kita maupun dari orang lain yang bisa memicu munculnya rasa simpati dari diri kita yang dapat muncul dengan bentuk sebuah tindakan yang positif. Itu bagaimana? Misalkan kita lagi jogging pagi-pagi hari Minggu sama teman-teman di taman gitu, dan melihat ada kakek-kakek dibantu sama anaknya atau cucunya, dia lagi jogging dan kelihatan oleh kita kakek-kakek itu terlihat sudah kelelahan dan dia terlihat membutuhkan air, sedangkan kita sedang membawa air. Nah, di situ kita akan muncul perasaan, aduh, gimana ya kalau saya ada di posisi kakek-kakek itu, gimana kalau saya udah tua, terus saya jogging terus nggak bawa air minum, pasti pengen minum banget kan, pengen dibantu sama orang lain gitu, pengen dikasih minum sama orang lain kan. Nah, dari situ kita muncul perasaan, kita muncul sikap untuk memberikan minuman kita kepada kakek-kakek tersebut. Nah, di situ kita dapat mengembangkan yang namanya moral dan afektif, dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif kita. Nah, itulah penjelasan tentang tujuan penjas yang lebih luas menurut metode filsafat. Nah, semoga apa yang saya paparkan di video ini bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.